Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Galeri RNSW. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang sejarah Wali Songo. Seperti apa ceritanya? Yuk, langsung saja kita simak videonya. Sejarah Wali Songo. Istilah Wali Songo berasal dari dua kata, wali dan songo. Kata wali dalam bahasa Arab yang artinya adalah wakil atau menurut agama Islam merupakan istilah waliullah, yang berarti wali Allah dan juga mempunyai makna sahabat Allah atau kekasih Allah. Sedangkan songo dalam bahasa Jawa yang artinya adalah 9. Sehingga secara bahasa, wali songo berarti 9 wali Allah. Namun, ada pendapat lain yang mengatakan bahwa songo atau sanga adalah turunan dari bahasa Arab, sana, yang berarti mulia. Pendapat lain juga mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik, Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau tahun 808 Hijriah. 9 tokoh yang termasuk ke dalam Wali Songo ini dijuluki sebagai Sunan yang berasal dari kata susuhunan. Gelar Sunan hanya diberikan untuk orang-orang yang diagungkan dan dihormati. Sebenarnya terdapat banyak sekali sunan yang telah berjasa menyebarkan ajaran Islam di Indonesia, namun hanya terdapat 9 Sunan Wali Songo yang terkenal di masyarakat Indonesia pada zaman sekarang. Julukan Wali Songo diberikan kepada 9 orang wali yang berjasa besar dalam penyebaran ajaran agama Islam di Indonesia pada zaman dahulu. Mereka dikenal seseorang yang gigih menyebarkan ajaran agama Islam pada abad ke-14 di Tanah Jawa. Para wali Allah ini berdakwah di Nusantara dengan cara mengajak masyarakat untuk masuk ke dalam agama Islam dengan tanpa adanya paksaan. Mereka berdakwah melalui pendekatan-pendekatan pada masyarakat dan akulturasi budaya dengan mencampur budaya Islam dan budaya lokal. Dakwah yang dibawa Wali Songo berisi ajaran akidah, syariat, dan muamalah. Selama berdakwah, setiap sunan memiliki wilayah dakwahnya masing-masing dan terdapat juga beberapa peninggalan yang menjadi bukti terhadap perannya dalam tersebarnya Islam di negeri ini. Mereka tersebar di pesisir utara Pulau Jawa di wilayah Surabaya, Gresik, Lamongan yang di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah dan Cirebon di Jawa Barat. Keberadaan Wali Songo sangat dipercayai oleh semua kalangan masyarakat Jawa. Tak cuma berdakwah, ajaran Wali Songo memberikan dampak untuk sejumlah budaya baru di masyarakat Jawa, seperti kesehatan, bercocok tanam, perdagangan, kebudayaan, seni, kemasyarakatan, sampai ke pemerintahan. Perjalanan dakwah Wali Songo telah dicatat dalam sejarah penyebaran agama Islam di Indonesia. Mereka telah meninggalkan banyak jejak dalam berdakwah. Wali Songo membawa dampak perubahan besar terhadap masyarakat Jawa yang dulunya banyak beragama Hindu-Buddha, kemudian beralih ke agama Islam. Berikut riwayat singkat para Wali Songo. Wali yang pertama, Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik termasuk salah seorang sunan dari 9 nama-nama Wali Songo. Menurut sejarah Wali Songo, inti pokok perjuangan Sunan Gresik adalah untuk menghapuskan sistem kasta yang ada pada masyarakat. Karena hal itu tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang menyatakan bahwa semua manusia itu sama di mata Allah, yang membedakan hanyalah amal ibadahnya saja. Berdasarkan catatan sejarah Wali Songo, Sunan Gresik merupakan keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Ia diperkirakan lahir di Samarkand, Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Dalam Babat Tanah Jawi versi Meinsma, disebutkan istilah Asmarakandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap kata Asamarkandi. Dalam cerita rakyat, ada yang menyebutnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Ia mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan di akhir kekuasaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Ia membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Pada tahun 1419, Maulana Malik Ibrahim wafat. Makamnya terletak di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Wali yang kedua, Raden Rahmat Sunan Ampel.
Raden Rahmat atau Sunan Ampel termasuk salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Menurut sejarah Wali Songo, inti sari dari ajaran Sunan Ampel yang terkenal pada saat itu yaitu Moh Limo. Moh Limo merupakan bahasa Jawa yang mempunyai makna moh, artinya tidak atau menolak, dan limo memiliki arti lima. Maksudnya adalah pada inti ajaran beliau, terdapat makna untuk menolak dan tidak mengerjakan 5 perkara. Kelima perkara itu adalah moh main tidak berjudi, moh ngombe tidak minum alkohol, moh maling tidak mencuri, moh madat tidak menghisap narkoba, moh madon tidak berzina. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Menurut sejarah, Sunan Ampel adalah keturunan dari Nabi Muhammad yang ke-22 dan merupakan putra dari Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dari seorang putri Campa yang bernama Dewi Kondrowulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Sunan Ampel menikah dengan Dewi Kondrowati yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Wali yang ketiga, Raden Paku Sunan Giri. Raden Paku atau Sunan Giri merupakan salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Ia merupakan pendiri kerajaan Giri Kedaton yang berkedudukan di Desa Giri, Kebomas, Kabupaten Gresik. Ia memerintah kerajaan Giri kurang lebih 20 tahun. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 di Blambangan, atau Banyuwangi. Sunan Giri memiliki beberapa nama panggilan, seperti Raden Paku, Prabu Satmata, Sultan Abdul Fakih, Raden Ainul Yakin dan Joko Samudro. Pengaruh Sunan Giri sangat besar terhadap kerajaan Islam di Jawa maupun di luar Jawa. Sebagai buktinya adalah adanya kebiasaan bahwa apabila seorang hendak dinobatkan menjadi raja haruslah mendapat pengesahan dari Sunan Giri. Sunan Giri merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, dan juga merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Ia merupakan putra keturunan dari ulama Islam yang sedang melakukan syiar Islam di daerah Pasai, Malaka. Namun karena pada saat itu timbul sebuah konflik, sehingga ayahnya menitipkan Sunan Giri pada seorang nelayan supaya dibawa pergi ke Jawa. Sunan Giri wafat pada tahun 1506 Masehi dalam usia 63 tahun dan dimakamkan di atas bukit yang sekarang menjadi area Komplek Makam Giri, Desa Giri, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Setelah Sunan Giri wafat, ia digantikan anak keturunannya, yaitu Sunan Dalem, Sunan Sedomargi, Sunan Giri Prapen, Sunan Kawis Guwa, Panembahan Ageng Giri, Panembahan Mas Witana Sidengrana, Pangeran Singonegoro, dan Pangeran Singosari. Wali yang keempat, Maulana Magdum Ibrahim Sunan Bonang. Maulana Magdum Ibrahim atau biasa dikenal dengan Sunan Bonang merupakan salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dari hasil pernikahannya dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Teja. Ia lahir di Bonang, Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sunan Bonang merupakan keturunan dari Nabi Muhammad yang ke-23. Dalam sejarah Wali Songo, Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh Wali Songo yang dalam ajarannya beliau menyampaikan, jangan bertanya, jangan memuja Nabi dan wali-wali, jangan mengaku Tuhan. Jangan mengira tidak ada padahal ada, sebaiknya diam, jangan sampai digoncang kebingungan. Sunan Bonang terkenal dengan penguasaannya dalam ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, dan beberapa kesaktian serta kedikdayaan. Sunan Bonang belajar agama sejak kecil kepada ayahnya sendiri. Setelah ayahnya Sunan Ampel wafat, Sunan Bonang mengambil keputusan untuk belajar agama di Malaka yang berada di wilayah Samudra Pasai. Ia bersama Raden Paku menimba ilmu di Pasai kepada Maulana Ishak Syekh Awalul Islam, yang tidak lain merupakan ayah Raden Paku. Setelah merasa cukup menimba ilmu di sana, Sunan Bonang kembali ke Jawa dan mendirikan pesantren di Lasem atas arahan ayahnya. Sunan Bonang wafat pada tahun 1525 dan dimakamkan di daerah Tuban, Jawa Timur. Wali yang kelima, Raden Said Sunan Kalijaga. Raden Said atau biasa dikenal dengan Sunan Kalijaga merupakan salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo.
Ia adalah putra dari Adipati Tuban, Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur, Syekh Subakir, dengan Dewi Nawangarum. Sunan Kalijaga bernama asli Raden Said. Ayahnya, Tumenggung Wilatikta, meskipun ia termasuk keturunan Ranggalawe yang beragama Hindu, tapi Tumenggung Wilatikta sendiri sudah masuk agama Islam. Sejak usia muda, Raden Said sudah diperkenalkan kepada agama Islam oleh guru agama di Kadipaten Tuban. Tetapi karena melihat keadaan sekitar atau lingkungan yang kontradiksi dengan kehidupan rakyat jelata, maka jiwa Raden Said berontak. Gelora jiwa muda Raden Said seakan meledak-ledak manakala melihat praktek oknum pejabat Kadipaten Tuban yang kerap memeras penduduk atau rakyat jelata. Rakyat yang pada waktu itu sudah sangat menderita lantaran musim kemarau panjang semakin sengsara, mereka harus membayar pajak yang kadangkala tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Bahkan jauh dari kemampuan mereka. Seringkali jatah mereka untuk persediaan menghadapi musim panen berikutnya sudah disita para penarik pajak. Meskipun Raden Said putra seorang bangsawan, ia lebih menyukai kehidupan bebas, yang tidak terikat adat istiadat kebangsawanan. Dia gemar bergaul dengan rakyat jelata atau dengan segala lapisan masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Justru karena pergaulannya yang supel itulah, ia banyak mengetahui seluk-beluk kehidupan rakyat Tuban. Selanjutnya ia bertahun-tahun berguru kepada Sunan Bonang, dengan meninggalkan ayah dan ibunya serta adiknya. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri yaitu putra Dewi Rasawulan dan Empu Supa. Sunan Kalijaga menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Ia juga menikahi Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar, dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Ia kemudian dikaruniai 3 anak, yakni Raden Umar Said, Sunan Muria, Dewi Rakayuh, dan Dewi Sofiah. Sunan Kalijaga wafat pada tahun 1513 dan dimakamkan di Desa Kadilangu, Demak Bintara, Jawa Tengah. Wali yang keenam, Raden Umar Said, Sunan Muria. Raden Umar Said atau Sunan Muria merupakan salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya, yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Ia menjadi salah satu ulama penyebar agama Islam. Sunan Muria merupakan tokoh 9 Wali Songo yang paling muda usianya. Nama Muria tersebut diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria, yang letaknya berjarak sekitar 18 km ke utara kota Kudus. Sunan Muria merupakan seorang wali Songo yang sangat berjasa bagi penyebaran agama Islam di Nusantara, terutama di daerah pedesaan. Ia gemar bergaul dengan masyarakat kalangan bawah. Hal itu membuat masyarakat mudah menerima ajaran yang disampaikannya. Membaurnya Sunan Muria dengan masyarakat dikenal dengan istilah Topo Ngeli. Artinya, menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sunan Muria berdakwah dengan metode tersebut hingga ke Gunung Muria. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Mudung, dan sekaligus menjadi adik ipar dari Sunan Kudus. Sunan Muria wafat pada tahun 1551 dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Wali yang ketujuh, Raden Kosim, Sunan Derajat. Raden Kosim atau Sunan Derajat merupakan salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Ia adalah putra dari Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati, yang merupakan adik dari Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Derajat merupakan saudara seibu dengan Sunan Bonang. Setelah ayahnya meninggal, ia belajar dan berguru tentang ilmu agama Islam dari Sunan Muria. Setelah cukup berguru ilmu agama, ia kembali lagi ke Desa Jelok, pesisir Banjarwati, Lamongan. Sunan Derajat merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Sunan Derajat memiliki nama lain Sunan Mahmud, Sunan Mayang Muda, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masakeh, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Masih Munar. Sunan Derajat terkenal sebagai penyebar agama Islam yang sangat berjiwa sosial dan memperhatikan nasib para kaum fakir miskin. Ia lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat serta memperhatikan kondisi masyarakat sekitar. Setelah memberikan perhatian penuh dengan situasi masyarakat, Sunan Derajat kemudian memberi pemahaman Islam secara lembut. Ajaran Sunan Derajat mengutamakan empati dan etos kerja berupa kedermawanan, menyejahterakan, memakmurkan dan solidaritas serta gotong royong.
Sunan Derajat menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiyah dan dikaruniai 3 anak, yakni Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi dan Dewi Wuryan. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 dan dimakamkan di Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Wali yang ke-8, Jafar As-Shadiq Sunan Kudus. Jafar As-Shadiq atau Sunan Kudus merupakan salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Ia adalah putra dari Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Menurut catatan sejarah, Sunan Kudus adalah cucu dari Sunan Ampel dan Dewi Kondrowati dari anaknya yang bernama Syarifah. Hal ini berarti beliau merupakan keponakan dari Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Julukan Sunan Kudus yang diberikan kepadanya berasal dari nama tempat beliau belajar yaitu Al-Quds. Selain menimba ilmu agama Islam di Al-Quds, Yerusalem, Palestina, ia juga belajar agama Islam dari kedua pamannya Sunan Bonang dan Sunan Derajat. Selama belajar di Yerusalem, Sunan Kudus banyak mendapat pelajaran mengenai ilmu agama dan ilmu pengetahuan dari para ulama Arab. Setelah selesai belajar di Yerusalem, ia kembali ke Indonesia dan memulai merintis sebuah pondok pesantren. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai Panglima Perang, Penasehat Sultan Demak, Mursyid Tarikah, dan Hakim Peradilan Negara. Ia banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus merupakan seorang wali yang mewariskan budaya toleransi antar umat beragama. Sebagai contoh adalah umat Islam diajarkan untuk menyembelih kerbau pada saat Hari Raya Idul Adha untuk menghormati masyarakat Hindu di Kudus. Sunan Kudus merupakan keturunan dari Nabi Muhammad yang ke-24. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550 dan dimakamkan di Kudus, Jawa Tengah. Wali yang ke-9, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati merupakan salah seorang sunan dari 9 nama-nama Sunan Wali Songo. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Undatuddin putra Ali Nurul Alam putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar, yang merupakan keturunan bangsawan dari Timur Tengah. Ayah Sunan Gunung Jati adalah keturunan dari Bani Hashim yang berasal dari Palestina dan jadi pembesar di negara Mesir. Sunan Gunung Jati juga putra keturunan keluarga keraton, karena ibunya masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Ketika Sunan Gunung Jati berusia remaja, ayahnya wafat. Kemudian ia ditunjuk untuk menggantikan kedudukan ayahnya sebagai Raja Mesir. Sunan Gunung Jati menolak utusan itu, karena ia dan ibunya bermaksud ingin pulang ke Tanah Jawa dan berdakwah di Jawa Barat. Akhirnya, adik Sunan Gunung Jati, yaitu Syarif Nurullah yang menggantikan kedudukan ayahnya. Sunan Gunung Jati kemudian mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Ia memiliki seorang anak yang bernama Maulana Hasanuddin, yang juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten. Berdasarkan sejarah Wali Songo, Sunan Gunung Jati merupakan salah seorang tokoh Wali Songo yang populer akan pesan wasiatnya. Pesan wasiat itu berbunyi, "Sugih beli rerawat, melarat beli gegulat," yang bermakna menjadi kaya bukan untuk diri sendiri, menjadi miskin bukan untuk menjadi beban orang lain. Sunan Gunung Jati wafat pada tahun 1568 dan dimakamkan di Desa Astana, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Oke teman-teman, itu tadi cerita sejarah Wali Songo. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa like dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.